Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai analisis temperatur Kota Bandung tahun 2000 sampai 2024. Pertama-tama perkenalkan, saya Fahri Permana dengan NPM 160224012 dan rekan saya Natalia Vera Fahan dengan NPM 10060224011. Halo, dengan saya Saputra Ekandria dengan nomor NPM 10060220017. hal yang melatar belakangi dalam proyek analisis temperatur Kota Bandung ini yaitu kondisi iklim Kota Bandung. Yang pertama, letak geografis Kota Bandung itu terletak di dataran tinggi sekitar 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kemudian ciri khas iklimnya yang dikenal memiliki iklim sejuk dan nyaman sehingga menjadi daya tarik wisata dan tempat tinggal ideal. Kemudian perubahan dalam 2 dekade terakhir ini terjadi peningkatan suhu udara yang signifikan. Kemudian penyebab utama dari perubahan suhu di Kota Bandung yang pertama itu urbanisasi yang cepat, kedua berkurangnya ruang terbuka hijau, dan yang ketiga dampak perubahan iklim global. Nah, perubahan temperatur ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pertanian, urban, dan tata kota. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah roadmap yang komprehensif untuk memahami tren temperatur di Bandung serta merancang langkah-langkah strategis guna menghadapinya. Pada judul yang ada di depan ini mengenai analisis mengenai suhu di Bandung, di mana permasalahan titik pada suhu di mana letak suhu maksimum dan suhu minimum Bandung itu sendiri. Data didapat dari BPS dan rentang waktu dari datanya dari tahun 2000 sampai tahun 2024. Tujuan pemaparan materi kali ini adalah untuk menganalisis data suhu Kota Bandung dari tahun 2000 hingga 2024 berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Lalu kita akan menentukan bulan apa sih yang memiliki suhu maksimum tertinggi dan bulan apa suhu maksimum terendah selama periode 2000 sampai 2024. Lalu kita juga akan mengidentifikasi tren atau pola musiman perubahan suhu di Kota Bandung dalam kurun 25 tahun ini. Kenapa sih kita harus repot-repot menganalisis data selama 25 tahun? Jawabannya, karena dari sana kita bisa melihat pola yang terlihat dalam keseharian. Dengan mengetahui pola perubahan suhu Kota Bandung dari tahun 2000 sampai 2004, kita jadi bisa memahami bagaimana cuaca berubah dari waktu ke waktu. Kita bisa tahu bulan-bulan apa aja sih yang biasanya paling panas di Kota Bandung dan kapan Bandung mengalami suhu paling terendah. Lalu informasi ini tuh nggak cuma strategis karena buat petani ini bisa menjadi panduan tanam apa sih yang akan dia tanam bulan ini atau bulan depan atau bulan berikutnya lagi. Dan buat masyarakat umum ini bisa membantu kita untuk bersiap saat musim ekstrim datang. Dan untuk pemerintah ini bisa jadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim. Yang pertama, turunan fungsi. Turunan fungsi adalah konsep dalam kalkulus yang menyatakan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Saat x sama dengan 3, laju perubahan fungsi adalah f aksen n. F aksen 3 sama dengan 6. Jadi fungsi bertambah 6 satuan untuk setiap kenaikan satuan pada x. Nah, intinya turunan sama dengan kecepatan perubahan atau kemiringan grafik fungsi. Nah, dalam turunan fungsi ini, turunan pertama itu digunakan untuk mencari titik stasioner, yaitu ketika turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua digunakan untuk mencari titik singular ketika f aksen x-nya itu tidak terdefinisi.
Dan yang ketiga untuk mencari kemonotonan atau mencari tahu di mana fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Nah, untuk turunan kedua bisa digunakan untuk mencari titik belok, yaitu ketika turunan keduanya itu sama dengan 0, dan mencari kecukupan dan ekstrim lokal, yaitu ketika f turunan keduanya itu lebih dari 0 maka cekung ke atas, dan juga minimum lokal, dan ketika turunan keduanya itu kurang dari 0 berarti cekung ke bawah dan menjadi maksimal lokal. Metode yang kedua, kita menggunakan komponen sinusoidal. Komponen sinusoidal untuk pola musiman adalah bagian dari model matematika yang digunakan untuk menangkap pola berulang secara berkala. Kenapa sih harus sinusoidal? Karena fungsi sinus, sin atau cos, memiliki bentuk gelombang yang naik turun secara teratur, cocok untuk menggambarkan pola musiman. Artinya, komponen sinusoidal sama dengan alat untuk memodelkan perulangan pola musiman dalam data secara halus dan sistematis. Yang pertama, turunan fungsi. Turunan fungsi adalah konsep dalam kalkulus yang menyatakan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Artinya, saat x sama dengan 3, laju perubahan fungsi adalah f aksen 3 sama dengan 6. Jadi, fungsi bertambah 6 satuan untuk setiap kenaikan satuan pada x. Nah, intinya, turunan sama dengan kecepatan perubahan atau kemiringan grafik fungsi. Nah, dalam turunan fungsi ini, turunan pertama itu digunakan untuk mencari titik stasioner, yaitu ketika turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua digunakan untuk mencari titik singular ketika f aksen x-nya itu tidak terdefinisi. Dan yang ketiga untuk mencari kemonotonan atau mencari tahu di mana fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Nah, untuk turunan kedua bisa digunakan untuk mencari titik belok, yaitu ketika turunan keduanya itu sama dengan 0, dan mencari kecukupan dan ekstrim lokal, yaitu ketika f turunan keduanya itu lebih dari 0 maka cekung ke atas, dan juga minimum lokal, dan ketika turunan keduanya itu kurang dari 0 berarti cekung ke bawah dan menjadi maksimal lokal. Metode yang kedua, kita menggunakan komponen sinusoidal. Komponen sinusoidal untuk pola musiman adalah bagian dari model matematika yang digunakan untuk menangkap pola berulang secara berkala. Kenapa sih harus sinusoidal? Karena fungsi sinus, sin atau cos, memiliki bentuk gelombang yang naik turun secara teratur, cocok untuk menggambarkan pola musiman. Artinya, komponen sinusoidal sama dengan alat untuk memodelkan perulangan pola musiman dalam data secara halus dan sistematis. Aplikasi yang kita gunakan untuk menganalisis temperatur Kota Bandung tahun 2000 sampai 2024, yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel kita gunakan untuk mengolah dan menyusun data. Yang kedua ada Python. Kita menggunakan Python untuk membuat fungsi dari data yang telah kita susun. Kita juga menggunakan Python untuk menggambarkan dan memvisualisasikan grafik data. Yang ketiga, kita menggunakan Maple. Kita menggunakan Maple untuk menghitung turunan fungsi, titik kritis, titik belok, kemonotonan, kecekungan, dan nilai ekstrim. Lalu kita akan ke tahap metode atau tahapan untuk mencari temperatur maksimum dan temperatur minimum Kota Bandung di tahun 2000 sampai 2024. Nah, pertama-tama kita akan mencari data dari BPS atau Badan Pusat Statistik seperti link yang tercantum di atas ini. Nah, kalian tinggal klik, nanti kalian akan masuk ke home bar-nya seperti di foto. Lalu kalian bisa langsung klik tahun berapa sih yang mau kalian lihat dan bulannya. Terus nanti di situ ada nilai maksimum, minimum, dan rata-rata derajat Celcius. Nah, lanjut kita akan rekap hal-hal itu dengan menyusun data ke dalam Excel. Kita langsung taruh di kolom pertama itu bulan dan tahun, lalu ada temperatur
di grafik ini, yang merah itu adalah temperatur maksimum dan yang hijau itu adalah temperatur rata-rata, lalu yang biru itu adalah temperatur terendah. Lalu kita akan membuat fungsi umum dari data per bulan selama tahun 2000 sampai 2024 menggunakan Python. Nah, tahapannya itu aku ini dibantu oleh teman aku, Faiz, dan ChatGPT. Kita bakal langsung masuk ke promptnya seperti ini. Nah, setelah masuk ke promptnya yang di ChatGPT, kalian bisa langsung salin aja si prompternya. Itu kita langsung masukin ke Google Colab. Google Colab, kalian harus login dulu, bikin akun, lalu kalian masukin codingannya, lalu kalian upload file kalian di sini. Nah, setelah itu kalian langsung pencet play. Di sini ada logo play. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa langsung scroll ke bawah. Analisis fungsi dengan turunan fungsi pada segmen pertama, yaitu tahun 2000 sampai 2004. Di sini untuk segmen pertama kita memiliki fungsi negatif 0,1902 sin 5,9383 T ditambah 690,0349 ditambah 23,4552. Nah, pada interval 0 sampai 59. Untuk mencari titik kritis, kita bisa menggunakan titik ujung selang. Berarti titik kritis yang pertama yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 59. Untuk mencari titik kritis yang kedua, kita bisa mencari dengan menggunakan titik stasioner. Titik stasioner terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Sebelum mencari titik stasioner, kita hitung dulu turunan pertama dari fungsi ini. Turunan pertama didapat di fungsi negatif 1,1294666 cos 5,9383 T ditambah 690,0349. Kemudian ketika kita buat turunan pertama sama dengan 0, kita mendapatkan titik negatif 115,936282. Namun titik ini kita tidak bisa pakai sebagai titik stasioner untuk titik kritis karena titik ini berada di luar interval 0 sampai 59. Maka titik stasioner ini tidak dapat digunakan untuk menjadi titik kritis. Nah, untuk titik singular terjadi ketika turunan pertama itu tak terdefinisi. Karena fungsi yang di segmen 1 ini adalah fungsi polinom, maka fungsi selalu terdefinisi pada selang 0 sampai 59. Kemudian untuk mencari kemonotonan, kita bisa substitusikan atau kita cari dulu daerah di antara 0 sampai 59. Kita ambil titik sampel di sini 1. Kita substitusikan ke turunan pertama sehingga menghasilkan titik negatif 0,124470324. Karena di sini titiknya negatif, berarti fungsi turun pada interval ini. Fungsi turun di dekat titik ujung selang 0. Kemudian kita juga cari titik sampel di antara titik ujung selang yang kedua, yaitu T sama dengan 58. Kita substitusikan ke turunan pertama, kita mendapatkan nilai 0,72630. Karena lebih dari 0, maka fungsi naik di sekitar titik ujung yang kedua. Kemudian kita cari turunan kedua untuk menentukan titik belok dan kecekungan fungsi. Nah, di sini kita mendapatkan turunan keduanya setelah menggunakan mapel di 6,76709999 sin 5,9383 T ditambah 490,0349. Nah, untuk mencari titik belok, kita bisa buat turunan keduanya ini sama dengan 0. Setelah kita buat turunan keduanya sama dengan 0, kita mendapatkan hasil di negatif 116,2007477. Karena negatif 116 ini berada di luar interval 0 sampai 59,
maka titik belok ini tidak bisa kita pakai menjadi titik belok karena berada di luar interval. Kemudian untuk mencari kecekungan fungsi, kita cari di antara kita masukkan atau substitusikan titik kritis ke dalam turunan kedua. Di sini kita substitusikan 0 ke turunan kedua sehingga menghasilkan negatif 6,02385 karena kurang dari 0 maka fungsi cekung ke bawah. Kemudian kita substitusikan juga 59 ke turunan kedua menghasilkan nilai negatif 3,3757 karena kurang dari 0 maka fungsi benar cekung ke bawah pada interval ini. Kemudian untuk mencari ke nilai ekstrim, kita bisa substitusikan titik kritis ke fungsi awal. Nah, di sini kita substitusikan 0 ke fungsi awal, maka kita mendapatkan nilai 23,626. Dan kita juga substitusikan titik kritis yang kedua yaitu 59 ke dalam fungsi asal atau awal, kita mendapatkan nilai di 23,5509365. Karena 23,62 ini lebih besar daripada 23,55, maka titik 0 merupakan maksimum global dengan nilai 23,62 dan titik 59 merupakan minimum global dengan nilai minimum 23,55 pada interval 0 sampai 59. Kita juga bisa lihat dari grafik antara tahun 2000 sampai 2004 di sini benar cekung itu ke bawah. Jadi fungsinya naik dulu dan cekung ke bawah, terus di antara 2000 sampai 2004 mendekati 2004 si fungsinya mulai menurun tapi tetap cekung ke bawah. Lalu sama seperti Fahri di segmen pertama, pada segmen kedua tahun 2005 sampai 2009 kita akan mengambil interval di 60 sampai 119. Nah, ketika kita mencoba mengambil titik sampel di interval segmen ini untuk disubstitusikan ke turunan pertama, kita mendapatkan hasil positif. Maka itu akan naik ke atas. Lalu ketika kita mengambil sampel di interval seperti 61 atau 118 ke turunan kedua itu akan menghasilkan nilai positif, maka dari itu dia akan cekung ke atas. Nah, terus karena kita mendapatkan titik belok yang di luar interval, maka kita tidak akan menganggapnya, dan titik kritis di segmen ini ada di minimum itu di 22,91644744. Lalu di nilai maksimum di 23,35442392. Lalu kita dapat melihat grafik seperti yang tadi aku bilang, itu akan signifikan lalu akan cekung ke atas. Lalu kita lanjut ke segmen 3 tahun 2010 sampai 2014 pada interval 120 sampai 179. Ketika kita mencoba mengambil titik sampel di interval segmen ini untuk disubstitusikan turunan pertama, itu menghasilkan nilai yang positif, maka grafik akan naik. Lalu ketika kita mengambil sampel di interval tersebut untuk turunan kedua, itu kita mendapatkan nilai yang positif, maka cekung ke atas, dan kita mendapatkan titik belok namun di luar interval, maka kita tidak akan menganggapnya. Lalu titik kritis di nilai maksimal di titik maksimum suhu tertinggi di 23,25267098 dan di suhu terendah di 23,24738490. Nah, kita dapat lihat grafik kita bisa lihat di grafik itu akan naik lalu cekung ke atas, akan tetapi signifikan karena memang perbedaannya tidak terlalu beda jauh. Lalu kita masuk ke segmen 4 tahun 2015 sampai 2019 pada interval 180 sampai 239. Nah, dan ketika kita mengambil sampel di interval untuk turunan kedua, itu mendapatkan hasil yang positif, maka akan cekung ke atas. Nah, titik beloknya sama seperti segmen 1, 2, 3 itu di luar domain, maka kita tidak akan menganggapnya. Dan
Dan titik kritis di nilai maksimum suhu tertinggi di kali ini adalah 23,96053041. Lalu di suhu terendahnya di 23,371255157. Nah, seperti pada di gambar, kita bisa lihat kalau grafiknya itu naik dan cekung ke atas. Akan tetapi memang bedanya sedikit banget, itu signifikan perubahannya. Nah, kita bisa lanjut langsung ke segmen paling terakhir, yaitu segmen kelima. Di tahun 2020 sampai 2024 pada interval 240 sampai 299. Kita bisa lihat kalau menghasilkan negatif maka turun, lalu akan naik karena nilainya akan positif. Ketika kita mengambil sampel di interval untuk turunan kedua, itu menghasilkan nilai yang positif, maka akan cekung ke atas. Nah, di titik beloknya sama juga seperti segmen-segmen sebelumnya, itu di luar interval, maka kita akan menganggapnya tidak ada. Lalu titik kritis di nilai maksimum ada di 23,74788958 dan titik minimum suhu terendah di 23,73232524. Kita bisa lihat di gambar tadi, aku bilang grafiknya akan turun lalu naik dan cekung ke atas seperti pada di gambar. Setelah 5 fungsi umum dijabarkan di mapel oleh kita mendapatkan hasil di segmen 1 2000 sampai 2004 memiliki minimum lokal di 23,55 dan di maksimum lokal itu di 23,62. Lalu di segmen 2 atau 2005 sampai 2009 itu memiliki maksimum lokal 23,35, lalu minimum lokal di 22,191. Lalu di segmen 3 di tahun 2010 sampai 2014 kita memiliki maksimum lokal di 23,25, lalu memiliki minimum lokal di 23,24. Lalu segmen 4 di 2015 sampai 2019 maksimum lokal di 23,996, lalu di minimum lalu segmen 4 di 2015 sampai 2019 memiliki maksimum lokal di titik dan di segmen 4 2015 sampai 2019 memiliki maksimum lokal di 23,96, lalu di minimum lokal di 23,37. Segmen 5 di 2020 sampai 2024 memiliki maksimum lokal di 23,74, lalu minimum lokal di 23,73. Nah, seperti grafik di samping ini, kita bisa melihat grafik pertama yang grafiknya oranye ini. Nah, kita bisa lihat grafik yang ada di grafik yang pertama yang diwarnai oleh oranye ini adalah data-data dari temperatur rata-rata. Nah, dari grafik yang kedua ini kita bisa tahu, itu aku buat dari Excel, itu kita masukin nilai-nilai segmen dari maksimum minimum lokalnya tiap segmen, dan kita dalam maksimumnya itu di titik 23,96, lalu di minimumnya itu di suhu 22,91. Nah, itu tuh maksimum lokalnya itu masuk ke kolom 7, berarti itu masuk ke segmen 4, dan kalau di yang suhu terendah itu di kolom 4 berarti masuk ke segmen 2. Lalu bisa kita lihat pada grafik di kelima segmen bahwa di segmen pertama pada tahun 2000 sampai 2004 ini fungsinya akan naik dan cekung ke bawah, kemudian terjadi perubahan kemonotonan menjadi turun tetapi tetap cekung ke bawah. Kemudian di antara tahun 2005 sampai 2009 si fungsinya ini akan seperti turun tetapi tidak terlalu banyak dan tetap cekung ke atas, kemudian naik lagi sedikit dan cekung ke atas. Kemudian untuk pada segmen ketiga di tahun 2010 sampai 2014, di sini kita bisa lihat bahwa pada interval 2010 sampai 2014 fungsinya itu naik dan cekung ke atas sampai 2014. Nah, di segmen keempat di tahun 2015 sampai 2019 fungsinya juga ini naik dan cekung ke atas sampai 2019. Kemudian di 2020 sampai 2024
ini mengalami lonjakan suhu sangat tinggi dari 2020 ke 2025 itu mengalami penurunan terlebih dahulu dari lonjakan di tahun 2019 ke 2020 melonjak, terus grafiknya turun menuju 2024, kemudian naik lagi sampai ke 2024, cekung ke atas dan naik cekung ke atas. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari analisis temperatur kota Bandung yaitu temperatur kota Bandung selalu mengalami perubahan dalam rentang tahun 2000 sampai 2024. Temperatur tertinggi berada pada bulan Desember tahun 2019 dan temperatur terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2005. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Dan terima kasih telah menonton. See you. See you.